Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kali ini kita ingin memberikan support pada teman-teman, khususnya pekerja kreatif yang tentu saja sangat terdampak dengan COVID-19 ini dari sisi agama. Mari kita mulai renungan kita. Yang pertama, Al-Quran menegaskan bahwa kehidupan di dunia ini memang tempat kita mendapat ujian dari Allah. Surah 67 ayat yang kedua, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kita yang baik amalnya, yang baik pekerjaannya. Nah, karena hidup ini adalah ujian, Allah pun juga menjelaskan ada dua jenis cobaan yang selalu akan diturunkan Allah kepada hambanya. Apa itu? Tegaskan misalnya di surah nomor 21 ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan. Bagaimana petunjuk agama agar kita lulus dengan aneka macam cobaan itu? Ketika diberikan situasi yang normal, maka kita didorong, dianjurkan untuk banyak bersyukur. Dan di saat kita sedang mendapatkan kesulitan, musibah, termasuk teman-teman pekerja kreatif, maka kita harus menguatkan kesabaran kita. Karena Al-Quran ditegaskan, Ista'inu bisabri wassalah. Surah nomor 2 ayat 153, mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Kesabaran. Kesabaran dalam konteks ini adalah ikhtiar semampu kita dan semungkin bisa yang kita lakukan. Dan kemudian sempurnakan bentuk ikhtiarmu itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pintu rezeki yang disiapkan oleh Allah jangan hanya dianggap satu atau dua, bahkan ada sekian banyak kebaikan rezeki yang pintunya boleh jadi kita tidak sadari. Maka Allah sering mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa, bentuk konkretnya adalah dia senantiasa bersikap sabar dan juga berserah diri, maka akan selalu diberikan jalan keluar dari segala masalahnya, diberikan solusi dari segala kesulitannya. Dan yang menarik, lanjutan ayat itu, ini surah 65 ayat 2 dan 3, Allah menyatakan apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan jangan lupa, rezeki yang senantiasa itu diinginkan atau memang menjadi kebutuhan pokok manusia, jangan dipahami sebatas harta benda. Segala bentuk kebaikan yang kita terima, apakah itu berupa keluarga yang utuh, kesehatan yang baik, adalah bagian juga dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam situasi yang seperti ini, tidak pada tempatnya kita kemudian mengendorkan semangat, apalagi berprasangka buruk, termasuk berprasangka buruk kepada Tuhan yang telah sekian lama, sekian banyak memberikan rezeki kepada kita. Maka kalau kemudian dalam sesaat yang menurut para ahli kita dengarkan, kita baca, boleh jadi hanya beberapa bulan ini, kemudian Allah sedikit mem-switch jalan rezeki kita, tidak pada tempatnya kita berputus asa. Tetaplah kita berprasangka baik, tetaplah kita berusaha untuk maksimal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan Allah bagi yang melakukan seperti itu, surah nomor 40 pada ayat yang ke-51, Allah berfirman apa? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sungguh pasti kami akan menolong setiap utusan kami dan juga setiap orang-orang yang beriman. Karena Allah tidak mungkin akan memberikan ujian hidup terhadap atau kepada manusia di luar kesanggupannya. Dan kalau itu ada, tentu saja itu namanya kezaliman. Padahal Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Maka sekali lagi yang ingin kita garis bawahi dan ingin kita menyampaikan simpati kepada semua pihak, termasuk teman-teman pekerja kreatif, tetaplah kita berprasangka baik, tetaplah kita memelihara semangat kita untuk menjemput rezeki yang disiapkan oleh Allah. Ingat, saya lebih suka menggunakan kata menjemput, bukan mencari. Karena kalau mencari itu kesannya belum jelas. Tapi menjemput rezeki yang telah disiapkan oleh Allah untuk kita semuanya. Dan seberapapun nanti Allah anugerahkan, terima dengan segala rasa syukur kita.
Karena dengan rasa syukur itulah apapun yang kita terima akan menjadi membahagiakan. Dan janji Allah yang senantiasa bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh buat semuanya yang udah sampai jam segini masih ada di Jendela Ramadan Indonesia. Tadi juga baru aja tausiah dari Ustadz Ali Nurdin yang menyegarkan kita semua. Dan kita hari ini belajar bahwa ternyata di masyarakat kita banyak lini-lini yang tidak terlihat oleh mata kita dan saling membutuhkan. Bahkan mereka mungkin membutuhkan tapi kita tidak sadar itu. Kita harus membantu orang-orang yang selama ini mungkin tidak kelihatan. Kita tahu kita fokus ke ojol, kadang-kadang kita fokus ke orang-orang yang terlihat. Tapi ternyata masih banyak. Mereka semua membutuhkan. Ojol membutuhkan, perawat medis membutuhkan, teman-teman kita di sekitar kita membutuhkan, bahkan mungkin tetangga kita membutuhkan. Disinilah diuji sifat gotong royong orang Indonesia seperti apa. Bahkan artis pun ada yang membutuhkan. Jadi kita semua sama, kita semua mengalami hal yang sama di pandemi yang sama. Ini saatnya kita bersatu. Saya Deddy Kobusier, selamat menjalani ibadah puasa.